This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression. Para mahasiswa mata kuliah Hukum Asuransi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Jurusan Karawang. Kali ini kita menginjak pada sesi ke-12. Kita akan membahas tema tentang polis asuransi. Sebelumnya, tentang polis asuransi ini kenapa sangat saya kategorikan menjadi satu topik yang penting, karena pada saat kita melakukan perjanjian asuransi, maka implementasi daripada perjanjian tersebut itu tertuang di dalam sebuah perjanjian dan diwujudkan atau diterbitkan ke dalam sebuah polis asuransi. Baik, saya share screen. Polis asuransi menurut peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Di sana tertuang bahwa polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis asuransi tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk hard copy atau digital dengan memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, bahwa polis asuransi adalah sebuah perjanjian atau akta perjanjian asuransi. Memang sebelumnya antara pihak asuransi dan pihak pemegang polis itu melakukan menguraikan hal-hal yang diperjanjikan di antara kedua belah pihak, lalu diparaf dan ditandatangani. Akan tetapi yang diterbitkan menjadi polis itu bukanlah perjanjian itu, maka perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak itu disimpan sebagai arsip. Bahkan kita sebagai nasabahnya juga boleh memintakan kopi dari perjanjian tersebut, tetapi aslinya itu akan diarsipkan menjadi arsip penting di sebuah perusahaan asuransi. Lalu kenapa ada istilah dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi? Karena kemungkinan juga bahwa selain polis asuransi, perusahaan asuransi pun dapat saja mencetak kartu-kartu lain, seperti contohnya kartu peserta asuransi, yang di dalamnya adalah bukti bahwa seseorang itu adalah salah seorang peserta asuransi. Nah, ini terjadi pada sebuah perjanjian asuransi yang bersifat kolektif, sehingga polis utamanya atau polis pokoknya disimpan oleh pemegang polis, sedangkan para peserta lainnya yang merupakan yang direpresentasikan oleh pemegang polis. Contohnya, misalkan asuransi yang pemegang polisnya adalah Universitas Buana Jurusan Karawang, lalu para peserta asuransinya atau tertanggungnya adalah para mahasiswa, maka mahasiswa itu bisa saja dibuatkan atau dicetakkan kartu-kartu kepesertaan saja, atau bahkan di UBP ini berlakunya cetakan
eh, yang menunjukkan bahwa seseorang adalah peserta asuransi itu di dalam dicetak berbarengan dengan kartu mahasiswa. Jadi itu kenapa ada kata bahwa polis asuransi itu ada apa, akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi. Tetapi ya biasanya di dalam kartu kepesertaan itu tidak terlalu detail memuat tentang perjanjian asuransi. Kemungkinan yang muncul di dalam akte kartu kepesertaan itu hanya benefit atau manfaat dari produk asuransinya. Lalu polis asuransi juga mungkin saja juga menerbitkan lembaran-lembaran lain selain yang tertuang di dalam asuransi, maka biasanya ada klausul-klausul tambahan, yaitu dicetak di dalam lembaran lain, tetapi dianggap adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan polis pokoknya. Lalu juga penjelasan di peraturan OJK ini juga menjelaskan bahwa polis dapat saja diterbitkan baik dalam bentuk hard copy atau secara fisik ya, atau secara digital. Jadi ada yang menyerahkan polis asuransi berupa fisik polis asuransinya, ada juga perusahaan asuransi yang cukup hanya memberikan polis itu dalam bentuk digital atau soft copy-nya. Tetapi biasanya itu disertai dengan barcode atau bukti otentik identitas seseorang secara digital. Yang tentu saja sudah melalui atau tunduk pada ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan memang saat ini sudah dimungkinkan bukan saja polis asuransi yang berupa polis digital, akan tetapi juga sertifikat-sertifikat lain yang berbentuk digital, akan tetapi disertai pengaman yang biasanya itu berbentuk barcode. Hal-hal mengenai barcode atau tanda tangan elektrik atau tanda tangan digital itu Anda bisa simak itu di dalam mata kuliah hukum teknologi informasi atau cyber law, di mana di mata kuliah itu dibahas tentang siapa yang berwenang mengeluarkan identitas elektronik atau tanda tangan elektronik yang berupa barcode, lalu prosedurnya seperti apa, lalu bagaimana aturan lainnya, itu ada dibahas di dalam mata kuliah hukum teknologi informasi atau cyber law. Berdasarkan pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis. Jadi ini tidak secara spesifik mengatakan bahwa secara tertulis dalam bentuk akta fisik, ya, tapi juga memungkinkan untuk bahwa polis tersebut dalam bentuk digital. Jadi tidak ada masalah atau tidak bertentangan dengan aturan yang dimuat di dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Dagang. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP nomor atau peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampirannya yang merupakan kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Jadi pada prinsipnya itu sama seperti dalam sebuah perjanjian biasa, bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak boleh mengandung kata-kata yang multitafsir sehingga bisa menimbulkan
terjadinya perbedaan tafsir di antara kedua belah pihak atau lebih, sehingga bahwa isi perjanjian tersebut bisa disepakati oleh kedua belah pihak, ditandatangani, dan minim terjadinya perbedaan pendapat atau perbedaan tafsir terhadap pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad di dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia di halaman 58, kalau Anda memiliki buku tersebut atau Anda memegang buku tersebut, Anda bisa membuka halaman 58. Di sana tertuang berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Nah, ini mungkin mengacu pada definisi asuransi sebelum era Undang-Undang Nomor 40 tahun 2012, karena di dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang perasuransian, istilah tertanggung ini digantikan oleh istilah pemegang polis. Jadi yang melakukan perjanjian asuransi adalah pemegang polis dan penanggung. Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dan kenapa tidak tertanggung? Karena di dalam perjanjian asuransi dimungkinkan seorang pemegang polis itu bukan tertanggung, tetapi juga bisa pemegang polis merangkap sebagai tertanggung. Tertanggung adalah orang yang atas risikonya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sedangkan pemegang polis adalah orang yang melakukan atau menandatangani perjanjian asuransi, di mana ada sudah kita bahas bahwa hubungan antara pemegang polis dan tertanggung itu di sana harus mengandung prinsip kepentingan, mengandung kepentingan atau insurable interest. Jadi sekali lagi bahwa pemegang polis adalah pihak yang menandatangani perjanjian asuransi dengan penanggung atau pihak asuransi. Adapun bahwa pemegang polis adalah juga merangkap sebagai tertanggung, itu lain persoalan. Karena di satu sisi bahwa ada juga pemegang polis tidak termasuk tertanggung. Jadi contohnya Pak Rektor UBP menandatangani perjanjian asuransi, atau mungkin Pak Warek, atau mungkin bagian kemahasiswaan yang melakukan kontrak perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, maka yang menandatangani itu bisa bagian kemahasiswaan atau wakil rektor atau rektor, di mana yang menandatangani perjanjian tersebut tidak termasuk di dalamnya menjadi salah satu tertanggung. Tertanggungnya siapa? Maka di dalam hal ini contoh yang dimiliki oleh UBP yang berkaitan dengan kontrak asuransi dengan Bumi Putra Muda, maka tertanggungnya adalah para mahasiswa, dan itu tertuang atau muncul tanda kepesertaannya di dalam kartu mahasiswa. Nah, sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum di dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Jadi jika asuransi itu menjadikan objek tertentu sebagai objek yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka di situ ada pengecualian, ada prosedur bagaimana cara melakukan klaim, lalu ada prosedur bagaimana cara pembayaran premi, bisa itu premi yang dibayar secara sekaligus atau single premium, ada asuransi yang dibayar sekaligus, lalu ada asuransi yang dibayar secara berkala atau berangsur. Nah, itu ada aturan mainnya. Bagaimana dengan pembayaran premi yang telat, misalkan, apakah di situ ada masa tenggang telatnya itu bisa berapa kali pembayaran sehingga asuransinya masih bisa tetap berlaku, atau mungkin ada
batas masa tertentu di mana seseorang atau nasabah asuransi itu membayar asuransinya telat sampai beberapa kali atau lebih dari sekian hari atau sekian bulan, maka itu bisa menyebabkan perusahaan asuransi tidak lagi berkewajiban membayar klaimnya atau asuransinya menjadi tidak berlaku. Dan bisa saja juga dibuatkan klausul tambahan bahwa apabila preminya dilunasi sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, maka secara otomatis polisi menjadi berlaku kembali yang tadinya tidak berlaku akibat keterlambatan pembayaran premi. Bisa saja itu dimasukkan di dalam sebuah perjanjian asuransi secara detail, termasuk prosedurnya, termasuk cara mengajukan klaim asuransinya, lalu siapa yang mengajukan klaim asuransi, manakala terjadi resiko yang dialami misalkan meninggal dunia salah satu peserta asuransi, maka apakah pemegang polis, kalau itu pihak yang berbeda yang mengajukan klaimnya, atau pihak ahli warisnya yang mengajukan klaimnya. Nah itu semua bermuara pada bagaimana sedetil apa sebuah perjanjian asuransi itu dibuat, sehingga kedepannya untuk implementasi terhadap perjanjian asuransi ini tidak ditemui kendala-kendala yang berkaitan dengan kesulitan merealisasikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terkait dengan alat bukti, bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 166 164 Het-Hedzin Inlines Reglement atau HIR, junto pasal 108 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana terdapat 1 bukti tertulis, 2 bukti saksi, 3 bukti persangkaan, 4 pengakuan, dan 5 sumpah. Jadi keberlakuan dari alat bukti itu sama saja seperti yang diatur dalam pasal 164 HIR junto pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. M. Yahya Harahap secara hukum menyatakan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata. Kalau Anda memiliki buku ini, Anda bisa buka halaman 559. Di sana disebutkan bahwa dalam acara perdata, bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding dengan yang lainnya. Bukti tertulis atau tulisan ini, dalam hal ini polis asuransi, merupakan suatu bentuk akta di bawah tangan, bukan akta otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, contohnya notaris. Nah ini bisa dilihat di pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Yahya Harahap menyebutkan untuk akta di bawah tangan memiliki 2 jenis daya kekuatan yang melekat padanya. Yang pertama daya kekuatan pembuktian formil, dan yang kedua daya pembuktian material. Daya kekuatan pembuktian formil, orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta. Ya, sekali lagi bahwa daya pembuktian formil itu berkaitan dengan orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum di dalam akta. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Maksudnya bahwa apa yang dia tanda tangani tidak mutlak berkaitan dengan keuntungan pihak lain. Jadi bisa saja tanpa ada unsur-unsur kaitan keuntungan dengan pihak lain. Lalu yang kedua, daya pembuktian material itu terkait dengan isi keterangan yang tercantum di dalam perjanjian itu harus dianggap benar. Lalu yang kedua atau B, memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya. Begitu. Jadi kalau secara pembuktian secara formil itu berkaitan dengan orang yang membubuhkan tanda tangan di dalam perjanjiannya, ya, sedangkan daya pembuktian material
berkaitan dengan isi atau materi dari perjanjian. Apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta atau polis tersebut, maka polis asuransi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, rekan-rekan mahasiswa bahwa dalam perjanjian asuransi, maka di sana berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu, bagaimana berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pidana? Maka di dalam undang-undang tentang perasuransian juga itu diatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau sanksi-sanksi pidana. Anda bisa lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Di sana ada bab khusus tentang ketentuan-ketentuan pidana akibat dari sebuah perjanjian asuransi berimplikasi pada sanksi pidana. Baik rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, saya anggap hal yang berkaitan dengan tema kali ini, yaitu tentang polis asuransi, saya anggap cukup sebagai untuk memancing Anda memperdalam tentang hal ini, untuk melakukan diskusi baik dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya atau dengan saya selaku pengampu mata kuliah ini, bisa melalui media WhatsApp group, atau Anda juga bisa sampaikan di dalam kolom komentar di YouTube channel saya, di mana video ini nanti akan saya upload. Sedikit saya membahas tentang bagaimana Anda menyimak video-video saya. Mungkin jika Anda ada kritik yang ingin Anda sampaikan terkait dengan video ini, Anda bisa sampaikan langsung ke saya, atau Anda bisa menyampaikan itu di dalam komentar di YouTube channel saya, di video ini tentu saja, atau di video-video yang berhubungan dengan yang ingin Anda kritisi. Lalu juga Anda bisa menyampaikan itu di WA grup mata kuliah ini. Sehingga ke depan tidak lagi bahwa di awal perkuliahan kita video-video yang tadinya disimak begitu banyak mahasiswa, bahkan hampir seluruh mahasiswa di kelas mata kuliah hukum asuransi ini, lalu berangsur-angsur berkurang, bahkan sampai dengan hari ini saya lihat di video sebelumnya, di sesi ke-11 hanya ada 13 mahasiswa yang mengklik ke video tersebut atau mungkin menyimak. Saya tidak mau berpikiran negatif tentang itu. Mungkin saja selain video Anda juga membuka materi yang saya unggah juga di www.guntaradeni.com. Anda juga memang bisa lihat itu secara tertulis materi-materi yang saya sampaikan di setiap sesinya. Seperti biasa saya sampaikan atau saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mau menyimak ke materi-materi yang saya sampaikan di dalam video-video di YouTube channel saya. Jangan lupa, walaupun Anda sudah menyimak video ini, Anda sudah berkomentar di dalam channel YouTube di video ini di channel YouTube saya, Anda juga tetap harus atau berkewajiban mengisi daftar hadir atau bukti kehadiran Anda dengan mengklik menu kehadiran di sesi ke-12 ini di Buana Online Course. Jadi data bermuara semua perkuliahan yang dilakukan di masa pandemi ini itu ada terrekap di dalam Buana Online Course. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your breath.